Baik, Om Swastiastu, Swastiastu. salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak dosen dan guru pamong serta rekan-rekan PPG yang sangat luar biasa. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlagetawang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara. Ada beberapa masalah yang sudah Tiang pilih, nanti Tiang minta solusinya, gitu Bu. Nah, di sini langsung saja dari beberapa masalah, yaitu permasalahan yang terpilih dan akan diselesaikan, yaitu yang pertama motivasi belajar peserta didik yang masih rendah. Kemudian akar penyebab masalah yang temukan, yaitu guru masih menggunakan metode ceramah dalam penyampaian atau proses pembelajaran. Kemudian eksplorasi alternatif solusi, Tiang juga sudah melakukan kajian literasi, di mana ada artikel yang menyimpulkan bahwa motivasi belajar peserta didik meningkat setelah diterapkannya metode diskusi. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana dengan solusi ini? Menurut pendapat dia, kalau guru itu selalu mempergunakan metode ceramah yang berpusat kepada guru, di sini siswanya bisa ngantuk, bisa tidak memperhatikan, bisa bosan. Dengan begitu, langkah yang kita ambil sebagai guru harus menerapkan metode yang bervariasi. Metode variasi. Sehingga siswa itu tidak merasa bosan di kelas. Misalnya satu contoh, kita mempergunakan video diskusi. Sehingga guru itu dapat secara langsung dapat membina siswanya. Membina siswanya. Kemudian siswa juga secara langsung dapat mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan argumentasinya, sehingga dapat saling tukar pendapat kalau menerapkan metode diskusi menurut saya. Saling mengisi, saling memberi dan menerima jawaban dari temannya yang lain. Berarti ada interaksi dengan metode diskusi, tidak hanya berfokus pada guru saja. Saling mengisi, yang kurang temannya disempurnakan oleh temannya yang lain, sehingga ada interaksi dengan temannya. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin Niko sekaligus menjadi kelebihan dari metode diskusi, Kenten. Kemudian kira-kira dari penerapan metode diskusi Niko, apakah ada kekurangannya? Kekurangannya ada di sini. Kekurangannya kan terbentur karena limit waktu. Mungkin masalah yang satu memakan waktu yang banyak sehingga tidak tepat penyelesaian masalahnya. Berarti dalam suatu dengan keseluruhan materi yang tercakup dalam diskusi itu belum tentu akan bisa selesai. Berarti dalam suatu pertemuan Niko bisa tidak cukup waktunya untuk membahas satu masalah dengan metode ini. Bisa kekurangan waktu. Ini terima kasih atas waktunya, jawabannya Ibu. Berarti dapat yang simpulkan bahwa dengan menerapkan metode diskusi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena dengan metode ini siswa dapat langsung berinteraksi dengan temannya, gurunya, tidak berfokus pada pada guru saja. Kemudian ada juga kekurangannya. Dalam penerapan ini memerlukan waktu yang cukup banyak berarti Ibu. Terima kasih Ibu. Kemudian lanjut niki permasalahan yang kedua, yaitu guru belum maksimal dalam menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif. Nah, akar penyebab masalah yang Tiang temukan yaitu kurangnya pemahaman guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif. Dari eksplorasi alternatif solusi, Tiang juga sudah
mencari beberapa kajian literatur, kemudian yang temukan dari satu artikel, yaitu dalam penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL memberikan efek positif terhadap peserta didik. Dan dampak model pembelajaran PBL ini dapat meningkatkan minat belajar, kemampuan pemecahan masalah, motivasi belajar, berpikir kritis, dan hasil belajar peserta didik. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu solusi yang dari artikel itu atau solusi dari Ibu terkait masalah ini? Di sini harus gurunya mampu menyusun model-model pembelajaran inovatif. Sehingga akan menghasilkan dampak hasil belajar pada siswa dan memberikan motivasi dalam kreativitas dalam siswa mengikuti pembelajaran di kelas. Salah satunya mungkin model pembelajaran PBL nih tinggi. Model pembelajaran PBL mungkin bisa menurut Ibu bisa meningkatkan motivasi nggih? Motivasi belajar, dapat mendorong siswa lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran nggih. Dan juga mendorong siswa. Terima kasih Bu. Jadi Niko bisa menjadi juga sebagai kelebihan dari model pembelajaran PBL, yaitu mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Terus kira-kira dari penerapan model PBL Niki ada nggak Jinten? Ada tidak kekurangannya? Kelemahannya di sini dalam merancang model pembelajaran PBL ini kan memerlukan kurun waktu yang lama. Merancang nih nggih. Jadi penyusunan nih nggih. Berarti guru perlu waktu dalam penyusunan atau merancang. Sebelumnya kita seminggu sebelum materi itu disampaikan sudah dirancang. Oh, berarti memerlukan waktu jadinya nggih. Itu kekurangannya nggih. Oke, lanjut Niki. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut yang nomor 3. Pembelajaran belum berbasis HOT. Kemudian akar penyebab masalahnya, pemahaman guru tentang pembelajaran berbasis HOT itu masih rendah. Kemudian eksplorasi alternatif solusi dari kajian literasi yang sudah dia lakukan. Jadi dengan menerapkan model pembelajaran berbasis HOT dapat merangsang atau mendorong siswa lebih kreatif dan memicu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi setiap penyusunan atau penerapan proses pembelajaran itu diharapkan disisipkan atau dimasukkan pembelajaran berbasis HOT. Nah, menurut Ibu bagaimana solusi terkait masalah itu? Di sini guru dituntut untuk lebih sering menerapkan pembelajaran HOT di kelas. Karena dengan menerapkan pembelajaran HOT di kelas dapat merangsang dan memberikan motivasi terhadap kreativitas siswa, keaktifan aktif dan kreativitas siswa itu dapat mendorong keaktifan siswa untuk melakukan kegiatan, misalnya berikan tugas itu secara aktif dapat siswa itu mengerjakan. Dalam penyajian materi itu siswa itu dengan sungguh-sungguh memperhatikan karena dia merasa terangsang oleh materi yang disampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dengan menerapkan atau menyampaikan pembelajaran dengan berbasis HOT ini dapat mendorong siswa atau memotivasi siswa agar lebih kreatif. Kemudian adakah kekurangan dari seandainya melakukan pembelajaran berbasis HOT ini? Adakah kekurangan? Menurut saya kelemahannya sama juga memerlukan waktu, limit waktu yang sangat banyak untuk menyusun model pembelajaran. Berarti
sebelum waktunya. sebelum melakukan pembelajaran guru harus Harus mempersiapkan terlebih dahulu. mempersiapkan itu perlu Ya. waktu berarti Bu ya Ya. dalam merancang memasukkan pembelajaran dalam berbasis hot ini dalam RPP gitu Ya. perlu waktu. Ya, terima kasih Bu. Terus Dan evaluasinya juga. evaluasi dalam evaluasinya juga. Oke. Berarti dalam pembelajaran yang sudah dilakukan perlu evaluasi, kemudian perlu disusun juga gitu Ya. Terakhir nih Bu, terkait guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, akar penyebab masalahnya di sini kurangnya keterampilan guru dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Di sini juga sudah yang lakukan eksplorasi alternatif solusi, yaitu kajian literatur. Dari artikel yang temukan bahwa kurangnya keterampilan guru itu bisa diatasi dengan pendekatan TPACK, yaitu menggunakan alat seperti LCD melalui media PowerPoint. Diharapkan dapat mempermudah dalam penyampaian materi. Kalau menurut Ibu bagaimana solusinya nih? Menurut saya solusinya di sini semestinya guru itu harus selalu mempergunakan TIK, menggunakan LCD, karena dalam LCD itu bisa menayangkan PowerPoint, materi yang disampaikan baik itu gambar, baik itu materi, sehingga siswa itu tidak akan merasa bosan di kelas dan selalu merasa tertarik dengan materi yang ditayangkan. Berarti seandainya guru itu menggunakan media dalam penyampaian materi, mungkin peserta didik menjadi lebih tertarik ya, dalam mengikuti pembelajaran. Tidak merasa bosan, tidak ngantuk. Tidak bosan, tidak mengantuk dalam karena mengikuti. Bisa juga ditayangkan video pembelajaran, video juga, gambar-gambar juga. Selain PowerPoint bisa video, gambar, bisa juga. Selain PowerPoint bisa menayangkan video pembelajaran. Berarti dengan alat LCD itu bisa memvariasikan pembelajaran ya. Bervariasi ya. Mungkin salah satunya PowerPoint tadi, video ya. Jadi terima kasih. Kemudian Niki dari penggunaan LCD Niko dengan melalui media PowerPoint Niko, tapi kira-kira kelemahannya, Pak? Di sini kelemahannya dalam menyusun dalam menyusun media itu memakan waktu yang lama. Gitu. Hampir sama berarti kelemahannya gitu. Jadi pembuatan media niku kan seandainya PowerPoint. Apalagi berisi gambar. Niku nggih. Berarti guru niku harus menyiapkan waktu untuk pembuatan media niku nggih. Sebelum pembelajaran dimulai berarti nggih. Kalau tanpa media mungkin guru lebih gampang mungkin gitu. Tinggal masuk ke kelas langsung menyampaikan materi. Tapi kalau menggunakan media perlu waktu berarti guru untuk membuat media nih. Tapi yang lebih bagus dalam penyajian materi itu harus ada medianya. Sehingga siswa itu lebih mudah memahami gitu. Oh berarti langsung melihat secara langsung, misalnya ada gambar. Oh langsung lihat siswanya. Gitu. Langsung melihat secara kinten nyatanya seperti apa kinten, tidak hanya bersumber satu sumber belajar buku saja kinten. Tidak ada pengembangan. Sehingga murid itu tidak punya wawasan nanti untuk mengembangkan materinya. Daya nalar siswa itu akan rendah. Berarti kelemahannya memerlukan waktu jadinya untuk pembuatan media nih nggih. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Dari keempat pertanyaan dan jawaban Ibu yang sudah Ibu sampaikan, saya yang kira sudah hampir sama dengan kajian literatur yang temukan juga nih dari beberapa artikel. Dari pertanyaan yang tadi itu pertanyaan yang terakhir, jadi untuk wawancara
yang Tiang lakukan sudah cukup. Tiang ucapkan terima kasih lagi kepada Ibu atas waktu dan tempatnya untuk mengakhiri. Tiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Suksema. Suksema.